Makanya ojo fokus nang kono dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada hari ini kita akan membahas masalah penelusuran kita. Jadi kalian bertanya-tanya kan, gimana penelusurannya Bang? Kan gitu. Kira-kira penjelasannya gimana? Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskannya. Jadi hasil penelusuran kami ya sahabat, kami mencurigakan ada sebuah gubuk dan seperti gundukan tanah. Ya, itu ibarat lubang, tapi bukan lubang, bukan sumur gitu ya, tapi itu dalam. Itu ibaratnya bilang bukan sumur, tapi itu dalam. Itu hasil penelusuran kami. Tapi ditutupin tanah ya sahabat, seperti tanah gundukan, tutupin tanah gitu ya, dibilang. Jadi kami benar-benar curiga tempat itu di situ. Kami benar-benar curiga banget, itu sangat curiga. Jadi anehnya pas kami datang pada saat itu ke situ, kan saya melihat gubuk itu, padahal kita belum pernah ke gubuk itu. Kita belum pernah ke gubuk itu, ke tanah yang di belakang itu. Kita belum pernah ke situ. Tapi karena sesuai dengan hasil zikir kami melihat itu sama semuanya, ya, sama semuanya. Jadi kita ke tanah belakang itu, saya melihat ada sebuah gundukan, ya, seperti gundukan tanah, lubang gitu ya. Jadi saya bertanya-tanya, ini apa gitu. Kalau memang ini lubang lama, pasti kan ada seperti kacang-kacangan, akar-akaran di atas kan. Ini tidak ada, bersih. Dan itu pun mungkin yang ditutupin itu sudah lama, mungkin ada beberapa bulan gitu ya, karena itu tanahnya sudah rapat. Jadi entah gimana, kami mencurigakan di situ. Habis itu kami balik ke depan ya, kita jalan ke depan. Habis selesai itu kita jalan ke depan lagi. Jadi ketemulah warga di situ. Mereka bertanya, apa yang kalian lihat gitu, dengan apa ya, mereka bertanya apa yang kalian lihat gitu kan. Jadi saya sampaikan, oh nggak ada Pak, nggak lihat apa-apa gitu. Udah sampaikan aja, apa yang kalian lihat sampaikan aja gitu, bilang aja apa yang kalian lihat gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang, saya curiga loh Pak gitu. Curiga apa? Itu ada tanah di situ, seperti gundukan. Saya pengen tahu di dalam itu ada apa gitu. Sempat konflik kita ya, sempat ribut gitu sama warga di situ. Ada salah satu pihak yang menghalang-halangi di situ ya. Jadi disampaikannya tidak ada apa-apa di situ gitu. Bahwasanya anak-anak itu tidak ada lewat di sini gitu. Anak tidak ada lewat di sini dan tidak ada ke Danau Pulka ini gitu. Mereka memponis seperti itu. Saya berpikir gini kan, oh gitu ya Pak. Iya, kalian jangan bongkar-bongkar itu ya, jangan dibongkar-bongkar ke situ. Karena itu anak-anak tuh nggak ada di situ, nggak ada lewat ke Danau Pulka gitu kan, nggak ada ke Danau Pulka. Ya udahlah gitu kan. Jadi kita pun nggak bisa, bahwasanya emosi ataupun apa, kita kan pendatang juga di situ, kita menghargai kan. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke kepala desa. Kita sampaikan hasil penemuan kita kepada beliau. Beliau merespon baik sih. Jadi sempat juga Pak Kepala Desa menyampaikan, dengan apa yang saya sampaikan itu dicocokin itu sama gitu ya. Jadi saya merasa bahwasanya ini sebuah kejahatan, kejahatan yang menjadikan bocah-bocah ini ya seperti itulah. Saya berat hati sih untuk menyampaikannya gitu ya. Jadi kejahatan ya sahabat ya, intinya itu sebuah kejahatan untuk mencari keilmuan, itu intinya. Jadi itu gimana, kepala desa juga memang benar kalau seperti itu. Saya berapa kali melihat gitu ya, saya melihat bahwasanya warga yang di situ suka narik-narik emas gitu sama. Iya, narik-narik emas gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi sepertinya agak masuk akal, kata kepala desa ya. Agak masuk akal gitu.
Iya, saya bilang kan ya seperti itu Pak. Jadi saya mencurigakan ada sebuah tanda gundukan di situ. Saya bingung ini Pak. Bingungnya dalam arti kenapa kita mau bongkar itu nggak diizinkan. Jangankan kalian, Pak Kepala Desa, pernah sempat alat berat datang. Alat berat tuh datang ke situ mau bikin paret perbatasan itu, bikin paret, nggak diizinkan. Tidak boleh ngorek paret di situ, tidak diizinkan gitu. Jadi nggak jadilah bahwasanya alat berat itu mobil karet di situ nggak jadi ada di PT gitu. Terus tahu gimana? Kepala desa juga bilang iya, saya ada curiga juga sih. Cuman cobalah besok saya ke sana, kata Pak Kades. Udah. Jadi akhirnya kita balik pulang, Pak Kades besoknya ke sana, Pak Kades lihat ini apa yang di dalam gitu kan. Pak Kades tak lihat ke tanah itu, ini apa yang di dalam ini apa gitu. Terus datang mereka bilang, oh gak ada apa-apa Pak. Iya apa yang di dalam ini? Kok dikubur-kubur ini? Katanya. Oh ini Pak, katanya ini hewan mati katanya ditanam di dalam. Coba saya lihat, tidak diizinkan loh. Kepala desa aja yang membongkar tidak diizinkan, apalagi saya kan gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Kepala desa pulang, habis itu telepon saya, jadi saya konfirmasi lah, konfirmasi dari sama kepala desa koordinasi dengan saya bahwasanya itu hewan yang dikubur gitu kan. Memang saya bilang memang itu hewan Pak gitu. Memang itu hewan, tapi di bawahnya itu saya mencurigakan selain itu gitu. Itu hanya alibi aja gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak kesana tadi dibongkar dikasih nggak? Nggak dikasih saya bongkar. Oh gitu ya Pak. Iya nggak dikasih. Akhirnya yaudah gini aja, saya kasih nomor handphone kamu ke Kanit katanya. Ya udah gini aja, saya kasih nomor HP kamu ke Kanit katanya kan. Jadi biar Kanit nanti yang hubungin kamu gitu. Oke, siap Pak gitu. Akhirnya Kanit telepon saya dari pihak berwenang ya. Saya sampaikan semuanya dengan kecurigaan itu. Jadi Pak Kanit bilang, saya dengar yang abang ceritanya merinding saya Bang. Kenapa gitu Pak? Iya memang betul Bang. Saya melihat memang saya pernah datang ke situ, mereka lagi bakar-bakar, lagi bikin penarikan emas gitu katanya, gitu kan? Oh gitu Pak, iya. Udah, akhirnya Pak Kanit menyetujui penyampaian saya, laporan saya gitu ya, menyetujui laporan saya. Habis setelah itu menyetujui laporan saya, setelah itu Pak Kanit datang ke lokasi. Nah, datang ke lokasi, melihat itu memang benar tanda gundukan itu benar-benar curiga ya. Jangankan saya, polisi pun juga curiga kan gitu. Nah itu ada yang jadi akhirnya mereka memutuskan untuk membongkar itu ya. Akhirnya terbongkar lah tanah itu sana. Jadi yang bikin saya itu sedikit bikin saya itu kecewa ya, ada yang saya kecewain dari pihak berwenang. Bahkan itu memutuskan untuk membongkar tanah itu, tanah gundukan itu. Jangankan saya, dari pihak berwenang juga bahwasanya curiga gitu ya. Pihak berwenang juga curiga, jangankan saya kan gitu. Nah jadi seperti inilah videonya. Jadi guys, inilah yang dikorek ya dari pihak berwenang. Udah saya sampaikan dari awal bahwasanya yang dikorek ini Pak lebih dalam lagi. Jangan, ini hanya 3 cm guys. Hanya 3 cm yang dikorek gitu. 3 cm menemukan bangkai ini habis itu selesai. Nah itu sedikit saya kecewa sih. Hanya 3 cm menemukan bangkai ini habis itu selesai, sudah tidak tahan. Ya mungkin karena kebaukan juga ya. Saya juga gak berani menyalahin, mungkin karena terlalu bau sehingga beliau tak mampu lagi gitu ya mengorek lebih dalam. Nah, jadi yang dilihat ini bangkai hewan ya, bangkai hewan yang lihat ini sekitar kedalamannya 3 cm. Jadi kalau kita logika ya guys, kalau memangnya ini bangkai hewan ini 3 cm ya, kedalaman cuma dapat hewan ini, itu kan lubangnya itu cukup besar kan. Itu sebilang sumur tapi bukan sumur, tapi hanya kedalaman 3 cm begitu besar kan tidak masuk akal. Berarti ada sesuatu di bawah itu lagi. Nah itu dia. Jadi karena mungkin kebauan harus diberhentikan pencarian. Seperti itu teman-teman.
Jadi saya ingin nanya nih pada teman-teman semuanya, menurut teman-teman itu gimana? Eh, Kalau saya pribadi itu nggak berlogika, itu hanya baru 3 senti loh, 3 senti baru 3 kali atau 4 kali cangkol, ya 3 kali cangkol atau 4 kali cangkol itu menemukan seperti itu. Itu pun sudah tidak tahan kebauan gitu kan. 3 senti baru dilihat itu ada hewan, habis itu diberhentikan pencarian. Seperti itu teman-teman. Jujur ya, saya nggak logika benar. Itu lubang itu cukup besar teman-teman, cukup besar banget. Itu dibilang sumur tapi bukan sumur. Tapi itu kembali ke kepribadian masing-masing ya. Tapi menurut kalian itu gimana teman-teman? Kalau menurut saya itu nggak logika sih. Coba tanggapannya ke kolom komentar.